Kenapa seringkali orang Kristen ketika masalah datang mereka jadi goyah, lemah, menyerah? Karena mereka nggak tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Mereka nggak sungguh-sungguh berakar dalam firman Tuhan. Matius 7 bicara soal 2 macam dasar, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dikatakan oleh Yesus gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini kuncinya. Kalau kita ingin iman kita bertumbuh, kita nggak cuma dengar firman, tapi kita harus merenungkan dan melakukan. Kalau kita nggak ngerti, renungkan terus sampai Roh Kudus bicara dan berusaha hidupi. Dan kebanyakan kita, begitu masalah datang, kita ngerti firman, tapi kita gagal melakukan. Contoh, waktu ada orang datang mau hutang sama kita kesal sama saudara kita ini karena dia udah hutang terus tapi nggak pernah bayar. Tapi firman Tuhan berkata gini, janganlah menahan dari orang yang ingin meminjam daripadamu, sementara kamu punya, kamu bisa menolong dia. Kalau ngikutin pikiran kita, saudara kita ini ngutang gak bayar-bayar, tapi firman Tuhan ajarin kita, kasih. Apa yang kita lakukan? Contoh, ada saudara yang datang sama saya mau pinjam 50 juta. Saya bilang, maaf, saya gak bisa kasih kamu segitu. Saya akan bantu kamu 5 juta aja. Saya kasih pinjam ini, kamu pakai aja, kembalikan kalau kamu bisa. Tapi ketika saya katakan itu, sebenarnya saya sedang didik dia supaya dia tahu ini dia pinjam. Dia hanya kembalikan kalau dia bisa. Nggak ada tekanan kapan. Tapi dalam hati saya tulus memberikannya. Seandainya pun dia nggak bisa ganti uang itu, seperti yang sebelum-sebelumnya, saya nggak masalah. Kalau kita ngikutin perasaan kita nggak akan taat sama firman Allah. Seringkali kita kalah sama pikiran kita sendiri, sehingga kita gagal menghidupi firman Tuhan. Ketika ada orang yang merugikan kita, kata firman Tuhan, kita nggak boleh balas jahat dengan jahat. Tapi kalau kita pakai emosi kita akan cari gara-gara sama orang yang jahat sama kita itu. Kita akan ributin dia juga. Padahal firman Tuhan katakan gini, kejarlah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Ketika orang jahat sama kita, harusnya firman Tuhan ini jadi rema, sehingga kita menguasai diri. Udah nggak usah marah, sudah nggak usah balas, udah ampuni aja, selesai. Seperti itu menghidupi firman. Sebenarnya nggak sulit, cuma butuh ketaatan aja. Nah, ini yang terjadi kata Yesus. Datanglah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Matius 7:26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan aman-aman saja. Kita lewatin 2 tahun pandemi yang kita nggak tahu kapan selesai. Firman Tuhan, Yesus sudah bilang akan datang hujan, akan datang banjir, akan datang angin melanda hidup kita. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap bertahan. Orang yang hidup di dalam firman akan tetap bertahan. Tantangan dan persoalan hidup yang akan menguji iman kita. Sama seperti sahabat terbaik ditemukan di masa sulit, Tuhan ingin menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan berpegang teguh kepada iman kepadanya. Mari jangan goyah, hidupi firman Allah. Jangan sampai Anda hanya senang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Jangan sampai Anda tidak ngerti firman, dan jangan sampai kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup membutakan mata Anda. Jangan lebih cinta dunia daripada Allah. Saya berdoa agar ketika Anda baca firman, Anda lakukan dengan yang berbeda. Anda baca, Anda renungkan, dan lakukan. Meskipun tantangannya tidak mudah, ayo pegang firman Tuhan. Saya berdoa Anda melakukan kebenaran firman ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Amin. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.